celokane Mbak Ratu, nggih Mbak Ratu iku wae. Oh, Mbak Ratu niku. Oh, nggih nggih nggih. Nggih matur suwun. Nggih. Ngapunten sing kathah, Bu. Ganggu wedalipun. Mbak. Mboten ganggu. Oh, mboten ganggu nggih. Mboten. Lah, kita itu rencananya mau ziarah atau mengunjungi sebuah makam atau punden keramat yang di belakang, tepat di belakang rumah Ibu ya. Nah, itu namanya makam punden Mbak siapa? Namanya Bu. Cukup terus Mbak Granti, Mbak Grantang ngoten nek bingen. Sakniki celokane Mbak Ratu, nggih Mbak Ratu iku wae. Oh, Mbak Ratu niku. Oh, nggih. Nggih matur suwun. Dengan Ibu siapa nih namanya Bu? Sumiati. Bu Sumiati. Tepatnya ini di desa mana, Bu? Apa nama desanya ini, Bu? Jembul. Jembul, Bu nggih nggih. Jembul. Jatirejo, Bu nggih. Nggih, Bu, matur suwun. Matur suwun, Bu. Monggo, Bu. Nggih. Kula tak anu. Jadi sangat luar biasa ya. Ternyata untuk menuju ke Punden Barat kita harus melewati beberapa puluh anak tangga yang terbuat dari beton ya, termasuk kemudian terbuat dari batu-batu alam. Diduga untuk menuju Baratu ini merupakan sebuah situs peradaban kuno atau megalitik atau juga semacam jejak pertapaan atau asrama Kadewaguruan di era Kerajaan Majapahit. Karena lereng gunung ini sebenarnya dekat dengan ibu kota Kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan sekitar 2 km saja, dan tentunya kita akan melihat jejak-jejak peradaban kuno semacam batu-batu yang ada di sini atau artefak-artefak yang sangat penting ya. Nah, tepat di belakang kita, di depan kita ini kita menemukan salah satu artefak yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi diduga ini merupakan meja persajian atau dolmen ya, yang merupakan jejak-jejak magis dan sakral pada masa peradaban prasejarah atau pada masa peradaban kuno, yang diduga ini merupakan bagian dari sebuah ritual yang bagian bawah. Artinya seseorang jika hendak ke atas, ke area yang paling keramat, itu biasanya memberikan persajian sebagai wujud sowan terlebih dahulu ya, izin tidak mau memasuki area magis dan sakral. Apakah mungkin ada inskripsi ya? Luar biasa sekali. Kita akan melanjutkan ke atas. Kemungkinan masih sekitar 100 meter lagi ya. Sudah sekitar berada di atas sekitar 900 mdpl ya. Dan pemandangan yang ada di sana sangat indah sekali. Kita lanjutkan perjalanan. Ya. Cerita tutur yang berkembang di masyarakat adalah sebuah makam yang di dekat di atas gunung ini, yang masyarakat ternyata mengenalnya sebagai Baratu. Ratu sendiri merupakan bahasa asli Nusantara untuk menyebut raja. Jadi raja itu sebenarnya kosakata yang diambil dari Sanskerta atau India, Sri Maharaja. Ini dari India. Sedangkan Rama, Rakai, Ratu ini merupakan gelar penguasa daerah asli Nusantara. Sehingga kemudian raja pertama dari dinasti Sailendra, ini semua nama-namanya itu ternyata bergelar daerah atau bergelar asli Nusantara. Rakai Mataram, penguasa Mataram. Sang Ratu, sang bahasa Melayu kuno, Ratu Sanjaya. Nama Sanjaya saja yang kemudian menggunakan bahasa Sanskerta, tapi seluruh gelarnya menggunakan gelar asli Nusantara. Yang artinya Nusantara sebelum terpengaruh oleh peradaban Hindu-Buddha India sudah mengenal organisasi negara. Kurang beberapa meter lagi ya kita akan mendapati Punden Bamratu. Sedangkan desa ini juga berasal dari bangsa Sanskerta yang sampai saat ini diadopsi ya menjadi desa. Sedangkan pada masa kuno namanya Wanua atau Tani.
Sehingga kemudian pada masa kuno orang desa disebut dengan anak tani, artinya orang yang tinggal di desa, anak tani. Jadi tani dan wanua ini juga asli Nusantara ya. Sedangkan desa ini berasal dari bahasa Sanskerta, diduga berasal dari kata paradesa atau paradise atau firdaus, sebuah taman kesenangan. Sehingga asal usul dari desa merupakan paradise atau firdaus. Kelihatannya sebentar lagi kita akan memasuki sebuah area magis dan sakral. Ada pos penjagaan ya, ada pos penjagaan di bawah pohon pule. Nah, ini berbeda dengan era kerajaan Majapahit. Biasanya pos-pos penjagaan di desa-desa itu di bawah pohon beringin atau beringin ambulu. Termasuk dalam kitab Negara Kertagama, sebelum memasuki Paseban, area untuk menyambut tamu di era kerajaan Majapahit, sepanjang jalan kiri kanan ditanami pohon bramas tanah berkaki godi berjejer panjang berbentuk aneka rupa, tempat para tanda jaga Paseban. Termasuk kemudian di sini ada juga pos penjagaan ya, bukan untuk menjaga sebuah Paseban, tapi untuk menjaga sebuah makam keramat dari Mbak Ratu. Kemungkinan apakah ini juga merupakan makam Ratu Majapahit terakhir ya. Jadi Ratu pada masa kuno bukan penguasa perempuan ya. Sebenarnya dalam bahasa India Sanskerta, kalau penguasa perempuan itu namanya rani, bukan ratu. Jadi para raja laki-laki dan para rani perempuan. Ya, jadi kalau di Majapahit sendiri, Prabu itu laki-laki, Prabu istri itu raja perempuan. Jadi ratu itu gelar untuk menyebut penguasa, baik laki-laki maupun perempuan itu disebut ratu. Kita sampai pos penjagaan di Hongkong Pule yang sangat ramah ini. Nah, di atas ini kita bisa lihat keindahan sawah-sawah, tanaman jagung, tanaman padi, mata air terjun, sungai-sungai, bukit-bukit dan kebun-kebun buahnya itu sangat indah. Nah, termasuk sini itu kebun buah, dan di sini kita akan mendapati makam Mbak Ratu. Bagaimana kondisinya? Apakah memang ada artefak-artefak penting atau sesuatu yang berisikan raja-raja Majapahit ya, atau tinggalan pada masa kerajaan Majapahit? Coba kita memasuki area paling tinggi. Rahayu, 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 Rahayu. Ya, inilah kita sudah sampai ke lokasi paling tinggi tersebut ya. Dan di sinilah masyarakat mengenalnya sebagai makam Mbak Ratu. Ini Rahayu Mbak, permisi pun sowan. Jadi kita coba masuk ke dalam area tersuci ya. Ternyata sangat kotor sekali teman-teman. Ini sebelum kita ziarah, ini banyak kotoran kelelawar atau hewan gitu ya yang menumpuk gitu ya. Jadi secara arsitektur saat ini memang tidak banyak tinggalan-tinggalan yang berasal dari masa kuno, tetapi memang saat ini diduga sudah berubah total sedemikian rupa menjadi semacam bangunan yang baru, baik itu pagar keliling, cungkup permanennya maupun zirat atau kijingnya ya. Nah, ini termasuk kemudian ini makamnya, tapi makam yang sangat panjang dan tinggi ini diduga memang kelanjutan atau posisi makam yang panjang ini ya dan besar ini tetap dilestarikan oleh masyarakat sebagai makam yang sangat panjang. Makam yang panjang di Jawa sendiri, di kerajaan Majapahit ini memiliki makna. Jadi coba kita ziarah dulu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi Om Wilahing sekaring jagat hauna langgeng, sekaring kajeng, sekaring mayang ya. Jadi di sini tidak banyak artefak-artefak yang sudah tertinggal karena semuanya sudah baru. Lantainya sudah dikeramit, pagar kelilingnya sudah batu bata modern, cungkupnya sederhana, tapi memang sudah sudah ini adalah sebuah usaha masyarakat lokal, masyarakat sini, masyarakat desa ini untuk merawat tinggalan leluhurnya. Disinilah yang diduga sebagai leluhur dari Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Tepat makam ini paling tinggi dari desa sekitar.
dari makam ini kemudian desa-desa di bawah itu terlihat dari atas. Dan makam ini diduga panjang sekali ini, lebih dari 5 meter ini, diduga memang kelanjutan dari makam kuno yang ada di bawahnya. Sehingga kemudian panjangnya makam ini kemudian terus dilestarikan hingga saat ini. Meskipun sudah diganti dengan batu bata modern era saat ini dan dibangun sedemikian rupa yang tinggi dan panjang. Diduga kemudian nisannya juga seperti itu. Jadi Rahayu Mbak Rahayu, nisan-nisan juga diduga modern ya, tapi diduga ini pernah kemudian menjadi semacam tempat para peziarah dengan menaburi banyak sekali bunga dan perdupaan gitu ya, serta ada kendil-kendil kecil, serta ada ini loh yang sangat misterius ini. Jadi apa namanya, bulat-bulat pipi yang terbuat dari tembikar. Ternyata ini banyak. Kalau ini di masa kuno seperti gaco gitu loh, seperti gaco. Namun entah fungsinya untuk apa bulatan-bulatan tembikar ini ya, kita kurang tahu. Ataukah mungkin sebagai lambang magis tertentu. Jadi sampai saat ini pun masyarakat mengenalnya sebagai Mbah Ratu, mungkin ingatan memori yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang penguasa pada waktu itu ya. Kemungkinan memang identik dengan apa namanya era kerajaan Majapahit, karena memori masyarakat sini sampai saat ini itu nama Majapahit itu masih tertancap erat-erat di dalam hati setiap masyarakat Mojokerto, baik itu di kota-kota, di desa-desa maupun di lereng-lereng gunung seperti ini. Memang ini apa namanya, sebuah wilayah yang paling selatan ya dari sebuah apa namanya saat ini itu Kabupaten Mojokerto, paling selatan, sehingga masyarakat pun masih mengenal area ini adalah sebagai Majapahit Selatan. Nah, ini sesuatu memori yang sangat luar biasa sekali. Tapi sebenarnya apakah di dalam ini ada jasad dari seorang petinggi Majapahit? Nah, kita juga kurang tahu. Ataukah memang masa-masa akhir Majapahit itu tidak bisa dipungkiri, banyaklah para bangsawan yang sudah memeluk Islam sejak era Hayam Wuruk. Karena terbukti di Trowulan sendiri, tepatnya di sebuah pemakaman Troloyo dari kata Kesetralaya yang masih menggunakan bahasa Sangsengkerta, yaitu bahasa yang digunakan para petinggi kerajaan Majapahit, yang berarti lapangan kematian. Kesetra artinya kematian, laya artinya lapangan. Lapangan kematian yang artinya adalah memang benar-benar Troloyo itu adalah tempat menguburkan. Di situ banyak menggunakan angka tahun Sakah, kemudian bentuk-bentuk nisannya juga seperti prasasti, Kalamerga, Makaral, kemudian Surya Majapahit, Ceplok, segitiga tumpal, yang artinya yang menggunakan, termasuk Surya Majapahit ya, artinya yang menggunakan simbol-simbol itu adalah hak prerogatif keluarga raja. Sehingga kemudian Louis Charles Damais menduga makam yang ada di Troloyo adalah keluarga dekat Raja-Raja Majapahit yang sudah memeluk Islam karena menggunakan simbol-simbol yang menjadi hak prerogatif para raja kerajaan Majapahit. Tapi yang membedakan itu makam Hindu, Buddha atau makam kuno dengan makam Islam adalah inskripsi. Misalnya makam tertua yang ada di Troloyo, angka tahunnya masih Saka, terbaca 1297 Saka atau tahun 1376 Masehi. Dan baliknya tepat itu terbaca sebuah kutipan doa yang terbaca Allahumma innaka afumun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya sesungguhnya Allah Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampun, maka ampunilah kami. Sebuah doa yang sangat luar biasa sekali atas kerendahan awal ya orang-orang yang pertama dari para petinggi Majapahit yang masuk Islam. Kemungkinan ini juga bagian dari itu, tapi tetap membutuhkan diskusi, membutuhkan sumber historis, terutama interpretasi dari para ahli. Semoga membuka wacana kita tentang sejarah masa Majapahit dari segi peradaban, toleransi, akulturasi, dan kebesaran Majapahit. Semoga bermanfaat.